kafir. Kami orang Islam mayoritas Kalimantan Barat, khususnya umumnya seluruh Indonesia, kami mayoritas, tapi kami tidak pernah mengganggu agama kalian, betul? Kami tidak pernah mengganggu tempat ibadah kalian, betul? Kami cinta damai, betul? Kami tidak pernah cari musuh, betul? Umat Islam cinta damai, betul? Tapi ingat orang kafir, hei orang kafir, hei orang munafik, ingat, jangan coba-coba Anda menghina agama kami, betul? Anda mencaci maki masjid-masjid kami, betul? Anda mencaci maki guru-guru kami, betul? Demi Allah, saudara-saudara, kalau orang kafir masih mencaci maki, kalau orang kafir masih kurang ajar sama masjid, kurang ajar sama ulama, demi Allah, kami Islam Kalimantan Barat dan seluruh Islam yang ada di Indonesia siap berperang, siap mati untuk agama Islam, saudara-saudara. Allahu Akbar. Semoga saya siap berjuang, siap lawan kezaliman, siap lawan orang-orang kafir, siap lawan orang-orang kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, ingatkan saudara, Islam tidak boleh cari musuh, betul? Islam tidak boleh cari perkelahian, betul? Islam tidak dianjurkan mencari lawan, betul? Islam tidak dianjurkan untuk mencari musuh, betul? Tapi ingat, kalau musuh sudah datang, musuh sudah menghadang, musuh sudah akan pedang, kita umat Islam harus angkat pedang, turun ke jalan, mati untuk membela agama Islam. Setuju? Siap mati untuk Islam? Siap berjuang untuk Islam? Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya nih, orang sini siap berjuang, betul? Siap ikut berjuang? Siap lindungi ulama? Siap jaga pondok-pondok pesantren? Siap jaga masjid-masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap para alim ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Rizki Ibn Al-Habib Ibrahim Al-Gadri, Al-Habib Alwi Al-Gadri, dan seluruh para asatid, para kiai, wabil khusus ketua daripada Madrasah Hidayatul Aulad Awalad kiai Hidayatul Aulad Kiai Ahmad Syarif, dan juga Kiai Haji Nawawi, dan juga Ustadz Muhajir. Kita doakan bersama habaib dan ulama serta kiai ustadz kita, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, disehatkan zahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimenangkan seluruh perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para sesepuh, orang tua yang duduk di bawah panggung, saya duduk di depan ini, di atas ini, tidak merasa lebih mulia dari antum, dari anda sekalian. Saya adalah seorang pemuda yang masih membutuhkan bimbingan dari orang tua. Doakan mudah-mudahan orang tua yang ada di kampung ini mudah-mudahan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga kita sampaikan salam hormat kita terkhusus bagi Front Pembela Islam FPI Kalimantan Barat. Dari berbagai macam FPI di sini, tapi kita doakan bersama-sama, tujuan kita bersama yaitu untuk li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, berjuang untuk Allah. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah anggota Front Pembela Islam dan juga Laskar Ibnu Sa'id dan seluruh para anggota-anggota yang hadir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan seluruh perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha luhur dari segala yang luhur. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha terpuji dari segala yang terpuji. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuat dari segala sesuatu yang kuat. Yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Raja dari segala raja-raja yang ada. Raja selain Allah adalah hamba. Dialah Allah, Zat yang paling kaya dari segala sesuatu yang kaya. Dari makhluk manapun yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha berkuasa dari segala sesuatu yang berkuasa. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa, kadang tidak berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang kekal abadi, tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hancur. Yang kekal abadi selain Allah pasti mati, pasti binasa, pasti akan hancur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada rizki kepada kita semua, memberikan kenikmatan hingga pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita untuk duduk bersama, mendengarkan tausiah, mendengarkan maulid, mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad, semata-mata supaya duduknya kita, hadirnya kita digolongkan sebagai umat yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung. Andaikan seluruh hamba-hambanya, andaikan seluruh makhluk dari zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat nanti berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Dan andaikan manusia, hamba-hamba atau makhluk yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berbuat taat, berbuat patuh, beribadah kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat, tidak akan menambah keagungan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Zat yang mulia, tidak akan mulia oleh sebab apapun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini mendudukkan kita di tempat yang mulia, tempat yang istimewa. Apa sebab? Kenapa saya katakan ini tempat yang mulia, tempat yang baik, tempat yang agung? Karena ini tempat kita diajak untuk memuji manusia yang terbaik. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi kita bersama, panutan kita bersama, idola kita bersama, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sampai-sampai saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, orang yang memuji Nabi Muhammad, orang yang mengingat Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad bermacam apapun, gaya apapun, macam-macam solawatnya. Mau ya Rabbi salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Apapun jenis solawatnya, kalau mereka mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu malaikat. Allah ciptakan satu malaikat, yang mana malaikat itu memiliki 1000 sayap, yang mana satu sayapnya lebarnya dari ufuk barat sampai ufuk timur. Itu satu sayapnya. 1000 sayap Allah ciptakan satu malaikat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan malaikat itu untuk menyelam ke dalam sungai yang ada di dekat bukit, yang mana bukit itu memang diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat itu pun memasukkan dirinya, memandikan dirinya masuk ke dalam air tersebut, nyemplung ke air tersebut. Kemudian malaikat itu naik dan mengepakkan sayapnya, maka setiap tetesan air yang keluar, yang turun dari kepakan sayap malaikat tersebut menjadi satu malaikat, yang mana setiap malaikatnya meminta ampun, memohon ampun bagi siapa? Bagi orang yang di dunia basah lidahnya untuk memuji nama Nabi Muhammad. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, dari tadi Anda duduk di tempat ini, Anda tidak rugi. Kenapa? Karena kalian mengagungkan Nabi Muhammad. Kalian duduk untuk memuji Nabi Muhammad. Kalian duduk untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang patut dipuji, tidak ada manusia yang patut kita tauladani, tidak ada manusia yang patut kita contoh melebihi Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jangankan kita menyontoh beliau, menyebut nama beliau saja mendapatkan pahala yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain telah dikenal, bahkan kita mungkin hafal. Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat, mengucapkan salam kepadaku satu kali, maka Allah akan menjawab salam dan solawatnya 10 kali. Ulama berkata, kalau solawat kita kepada Nabi Muhammad itu doa, mengharap kemuliaan dari Nabi Muhammad. Kalau solawat malaikat kepada Nabi Muhammad, itu permohonan ampun untuk Nabi Muhammad. Kalau solawat Allah kepada kita, membalas solawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, Allah membalas, maka itu berupa ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersolawat satu kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, atau ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Satu kali Anda membaca hal tersebut, maka Allah membalas kalian 10 solawat. Apa balasan Allah? Allah ampuni 10 dosa kalian, Allah angkat 10 derajat kalian, dan Allah akan memberikan 10 rahmat kepada kalian. Itu bagi siapa? Bagi orang yang bersolawat satu kali. Kalau bersolawat 10 kali, berapa Allah balas? 100 kali Allah balas. Kalau 100 kali kita bersolawat kepada Nabi, berapa kali Allah balas? 1000 kali. Dan Nabi Muhammad berjanji di dalam hadisnya, apa kata janji Nabi Muhammad? Man shalla alayya alfan lam tamut hatta tubashshiru bil jannah. Orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggalkan dunia yang fana dan hina ini, kecuali dia dijamin oleh Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, semangat gak nih? Semangat! Jangan ada yang ngomong, Bu. Bu, dengar gak, Bu? Masih mau ngomong gak? Kalau ibu mau ngomong, saya doain mau. Mau doa dari saya gak? Saya doakan di panggung, mau gak? Dengerin Pak, ibu minta doain sama saya. Saya doain ibu yang masih ngomong, saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Makanya jangan ngomong. Kalau ibu pengen ngomong di mimbar saja, biar saya yang jadi penonton. Gimana? Mau? Bapak-bapak jangan ada yang ngomong juga. Saya doakan ntar bininya mati, biar jomblo, biar tahu dia sakitnya jomblo gimana. Yang belum kawin, yang lajang, pemuda-pemudi yang lagi ngomong di majelis ilmu, di majelis dzikir, saya doain mudah-mudahan gak kawin-kawin. Makanya jangan ngomong. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi, beliau mengatakan dari Yahya
ada seorang ulama Yahya. Beliau mengatakan orang yang dimurkai oleh Allah ada 3 macam orang. Yang pertama ialah mereka yang berbicara di dalam majlis atau dalam pengajian. Hati-hati, Bu. Baru saja didoain biar suaminya kawin lagi masih ngomong. Mau saya doain benar-benar gak nih? Mau, Bu? Mau jadi janda? Atau mau dimadu? Madu gak enak, Bu. Benar? Jangan ngomong makanya. Dengerin sebentar. Saya ceramah gak lama, paling 10 menit, 15 menit. Makanya dengerin yang sedikit, yang penting bermanfaat. Bermanfaat. Kalau masih ada yang ngomong satu aja kedengaran, saya pulang. Saya kalau ngomong sekali, saya pulang saya. Makanya jangan ada yang ngomong, kecuali anak kecil. Kalau anak kecil wajar. Karena anak kecil belum punya akal, belum sempurna akalnya. Kalau yang tua ini bukan nggak punya akal, saking bodoh, saking gobloknya, pura-pura bodoh. Di majelis ngomong, di majelis ngurumpi, yang perempuan di majelis bicara arisan, bicara baju, itu bajunya keren tuh, abayanya siapa itu perempuan itu dah, yang dibicarakan itu. Kalau laki-laki ini yang dibicarakan proyek, belukar tanah, kalau enggak ngerokokan. Dengerin, ini majelisnya Nabi Muhammad, betul? Lanjut gak? Lanjut gak? Yang keras jawabnya, lanjut gak? Lanjut gak? Kenceng banget, yang di depan, yang di belakang gak ada suaranya, Bapak. Pak? Yang di belakang sono, yang jongkok-jongkok sono. Pak? Kirain sudah tidur. Semangat gak nih? Yang keras jawab, yang keras sama-sama. Masih semangat gak? Lanjut gak? Bentar lagi hujan, lanjut. Bentar lagi ada petir, lanjut. Ada petir, lanjut. Hujan, lanjut. Lanjut. Ntar sambar geledek. Berani? Lanjut. Lanjut. Bentar lagi jam 12. Lanjut. Nggak takut malam. Lanjut. Kalau hujan gimana? Lari apa tetap di tempat? Lari apa tetap? Tetap apa lari? Tetap apa lari? Betul. Cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Sayang sama Nabi. Sayang sama Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ada yang ngomong, betul? Jangan ada yang ngomong. Kalau ngomong saya pulang. Kalau pulang bahaya saya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat 1000 kali kepada Nabi Muhammad, dia tidak akan mati kecuali diberi kabar gembira, yaitu tempatnya kembali nanti adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita duduk bersama untuk menghadiri acara Haflatul Imtihan, betul? Dari Madrasah Hidayatul Aulad, betul? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, madrasah atau pondok pesantren adalah salah satu wadah, salah satu tempat untuk mencetak generasi-generasi pemuda-pemuda Islam kita supaya menjadi generasi yang lebih baik ke depan, betul? Pesantren dan madrasah didirikan oleh para asatid, para kiai, para habaib supaya mendidik umat, mendidik generasi bangsa menjadi apa? Menjadi umat yang lebih baik ke depan, bangsa yang lebih baik ke depan, bangsa yang taat kepada Allah, bangsa yang taat kepada Nabi, bangsa yang siap berkorban jiwa dan raganya untuk Allah, siap berkorban jiwa dan raganya untuk Nabi, siap berkorban jiwa dan raganya untuk agama, untuk negara, untuk Islam, di mana terbentuknya mereka semua anak-anak pemuda-pemudi Islam kita, yaitu tidak ada lain, yaitu di tempat yang bermanfaat, madrasah dan pondok pesantren, betul? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalian kalau tahu bagaimana pentingnya menuntut ilmu, maka kalian tidak akan ada menyia-nyiakan waktu walaupun sesaat. Dulu diriwayatkan di dalam kitab
Tanbihul Ghafilin, Asy-Syaikh Abu Lais As-Samarqandi menukil satu riwayat. Ada seorang yang bernama Kasir bin Qais datang menuju satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu wa arda. Pada saat itu Kasir bin Qais datang dari tempat yang jauh, datang dari desa yang jauh untuk menuju ke daerah Damaskus. Damaskus ini tempatnya jauh. Dia lewati gurun pasir, dia lewati berhari-hari teriknya panas matahari, kehujanan, kepanasan. Ketika sampai di masjid, dia bertemu dengan sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Abu Darda. Ketika sampai di dalam masjid, Kasir bin Qais berkata, "Ya sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Darda, aku datang kepadamu ke sini dari tempat yang jauh, tempatku yang jauh, desaku yang jauh, kotaku yang jauh. Aku berjalan kaki ke sini hanya untuk datang kepadamu untuk mendengarkan satu hadis, satu ilmu yang pernah engkau dengar dari Nabi Muhammad SAW." Bayangkan, dari tempat yang jauh Sayyidina Kasir bin Qais datang ke Sayyidina Abu Darda. Dia rela kepanasan, kehujanan, tidak makan berhari-hari untuk mendengar satu hadis, satu ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abu Darda bertanya kepada Kasir bin Qais, "Wahai Kasir bin Qais, apakah benar niatmu, tujuanmu hanya satu, untuk mendengarkan ilmu dan hadis dari Nabi? Apa ada tujuan yang lain?" Apa kata Kasir bin Qais? "Saya datang dari tempat yang jauh, sampai saya kelaparan. Tujuan saya cuma satu, yaitu saya ingin mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad yang engkau pernah dengar dari Rasulullah." Kemudian Sayyidina Abu Darda, beliau membacakan hadis yang didengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu Allah, untuk mencari ilmu syariat Allah, untuk mencari memperdalami syariat Nabi Muhammad, mencari agama Allah, menuntut agama Allah, mempelajari agama dan hukum-hukum Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Kemudian Sayyidina Abu Darda, beliau melanjutkan sabda Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Darda? "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna." Sesungguhnya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain membentangkan sayapnya kepada siapa? Kepada penuntut ilmu, ridho, rela terhadap apa yang ia cari. Apa yang dicari? Yaitu keridhaan Allah melalui jalur menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa innal alim wa inna fadla wa innal ulama wa innal alima yastaghfiru man fis sama wa man fil ardi. Orang-orang alim, para ulama, mereka itu dimohonkan ampun oleh Allah apa-apa yang ada di langit dan oleh apa-apa yang ada di bumi. Hatta hitan fi jawfil ma, sampai binatang yang di dalam air pun memohonkan ampun. Bagi siapa? Bagi para ulama, bagi orang-orang yang sukses di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Abu Darda melanjutkan sabda Nabi Muhammad yang didengar langsung dari Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Darda melanjutkan, "Wa inna fadla alimi 'alal 'abidi ka fadli qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi." Sesungguhnya keutamaan, kemuliaan orang yang alim di atas orang-orang yang ahli ibadah bagaikan malam bulan purnama di antara bintang-bintang yang ada. Kemudian disambung lagi oleh Sayyidina Abu Darda, "Wa innal ulama yuwarithul anbiya." Sesungguhnya para alim ulama, mereka adalah pewarisnya para nabi. "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakinnal anbiya yuwarithul ilma." Sesungguhnya para nabi
para rasul, tidak meninggalkan dan tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Apa warisan Nabi? Apa warisan Rasul sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad? Warisannya Nabi adalah ilmu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang dibukakan jalan oleh Allah supaya lebih mudah menuju ke surga Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas gak? Jelas gak? Orang nuntut ilmu mulia gak? Mulia gak? Yang keras? Mulia gak? Orang cari ilmu mulia gak? Orang alim mulia gak? Mulia gak? Subhanallah. Sampai-sampai saudara-saudara disebutkan di dalam satu hadis bahwasanya man ahabba ayyandura ila utqa'illahi minan nar fandur ilal muta'allimin. Barang siapa yang ingin melihat orang-orang yang dibebaskan, dijamin oleh Allah, dibebaskan dari apa? Dari api neraka, maka lihatlah mereka para pencari ilmu. Makanya dulu Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tadi yang dibaca maulid, ini maulid apa namanya? Yang dibaca, ada baca maulid? Maulid apa? Tidak ada, tidak baca maulid. Ada maulid namanya Simtud Durar, maulid Habsyi, pernah tahu? Pernah tahu? Maulid Habsyi pernah tahu? Tidak pernah. Maulid Habsyi itu yang ngarang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika beliau bertemu dengan penuntut ilmu, beliau cium keningnya dan kemudian beliau pegang dadanya. Ada seorang muridnya berkata, wahai imam, wahai Habib, kenapa engkau mencium orang yang menuntut ilmu? Apa kata Habib Ali? Orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu, mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka aku berharap aku dicintai oleh Allah sebab aku mencintai mereka. Jadi nggak ada rugi kalian mondok, kalian madrasah belajar agama, nggak ada rugi. Tapi zaman sekarang ini ibu-ibu beda, bapak-bapak zaman sekarang ini beda. Nggak tahu kalau orang desa sini. Kalau orang di luar sana, ibu-ibu bapak-bapaknya kebanyakan makan micin, makanya goblok. Kebanyakan makan micin. Apa kata orang tua? Bukan di sini, orang sana. Apa kata ibu-ibu sana? Udahlah Beb, lebih baik anak kita ini sekolahkan saja sampai sarjana, sampai kuliah, sampai S1, S2, S3, S-tuntung, S7. Daripada mondok. Mondok itu nggak tentu nanti anaknya makan apa, mau sekolah di mana, neruskannya di mana, ijazah nggak punya, daftar kerja nggak diterima. Sampai dia merelakan anaknya bodoh terhadap agama, nggak tahu sholat, nggak tahu ngaji, nggak tahu tata krama sama orang tua. Anaknya rela sarjana. Saya tidak mengajak Anda untuk tidak menyekolahkan anak Anda, bukan. Sekolahkan anak Anda tinggi-tinggi, silahkan. Tapi jangan coba lupa. Apa? Jangan lupakan pelajaran agama. Karena itu yang paling penting. Nanti dalam kubur, Bu, dengar nggak? Nanti dalam kubur itu yang ditanya matematika apa marrobuka, Bu? Malaikat nggak nanya matematika, kamu belajar di mana? Di Inggris. Belajar di mana? Di London. Belajar di mana? Amerika. Sekolahnya di mana? Universitas di sini. Enggak ditanya itu sama malaikat. Malaikat tanya di mana? Dalam kubur malaikat tanya apa? Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Siapa penciptamu? Kalau di sini bisa kita jawab Allah. Di sini, tapi dalam kubur orang yang bisa menjawab, mereka yang punya cahaya keimanan. Cahaya keimanan timbul di mana? Timbul dari ilmu yang membawa dia yakin kepada Allah Subhanahu. Di mana dapat ilmu? Di Indomaret. Nggak ada jual ilmu Indomaret, nggak ada. Jual ilmu di mana? Toko, nggak ada. Jual ilmu di mana? Tempat siaseng, nggak ada. Tempat oke, nggak ada. Di mana nuntut ilmu? Di madrasah dan di pondok pesantren.
pesantren. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kalian menyesal, penyesalan itu akan datang nanti di belakang, betul? Sebelum kalian meninggal, sebelum kalian mati, sebelum kalian wafat, maka didik anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Karena anak ini adalah salah satu kebanggaan, harapan kita kalau sudah kita meninggal dan menghadap kepada Allah. Kepada Allah. Bu, ibu masih ngomong bu ya? Paham nggak yang gue sampaikan bu? Paham nggak? Anaknya suruh sekolahan kemana bu? Ke pondok apa sekolah? Pondok apa sekolah? Ada yang jawab sekolah Bib. Ibu-ibu jawab sekolah Bib. Berarti itu ibu-ibu zaman now. Sebelum kalian menyesal selaku orang tua, maka kalian harus menyekolahkan anak di mana? Di pondok pesantren dan di madrasah. Ajarkan sholat, ajarkan tata cara wudhu, ajarkan mengaji, ajarkan hal-hal yang baik, ajarkan syariat, ajarkan mengenal Allah, ajarkan mencintai Nabi Muhammad, ajarkan mencintai ulama, ajarkan mencintai habaib, ajarkan mencintai kiai, ajarkan mencintai pejuang-pejuang Islam. Jangan ajarkan anaknya cinta Ronaldo, cinta Messi, cinta Ayu Ting Ting, cinta siapa artis-artis, cinta pada ulama, sayang kepada ulama, betul? Betul. Apa kata Nabi Muhammad? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan digolongkan bersama orang tersebut. Yang perempuan suka Korea, nanti kalau mati dibangkitkan di neraka bersama orang Korea. Tapi kalau di dunia, anak-anak muda kita, pemuda-pemuda Islam kita cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama habaib, pasti dibangkitkan sama Allah bersama para alim ulama, betul? Betulkan cinta kita, betulkan niat kita, jangan cinta kepada orang barat. Yang perempuan, na'udzubillah min dalik, dimondokkan tidak, disekolahkan juga tidak, dimadrasahkan juga tidak. Akhirnya anaknya pulang dari sarjana atau kuliah atau sekolah-sekolah luarnya, pulang dari London, pulang dari Amerika, anaknya buka jilbab, betul? Pakai you can see my paha, betul? Biar kelihatan. Kalau putih nggak masalah, kalau hitam korengan lagi, betul? Ada nggak? Ada nggak? Bukan nggak ada, banyak, betul? Betul. Orang yang nggak ngerti agama, nggak ngerti hukum Allah, nggak ngerti halal apa haram, perempuan anaknya yang sudah balik, yang sudah bisa mengundang syahwat laki-laki lain, keluar tidak pakai hijab, ada nggak? Ada. Dibiarkan ke warung nggak pakai hijab, ada nggak? Ada. Pakai celana lepis, ngetren, ada nggak? Ada. Ada yang pakai jilbab, Beb. Tapi bajunya nampak, ada nggak? Ada. Bajunya ketat, ada nggak? Payudaranya nampak, ada nggak? Salah siapa ini? Salah orang tua. Kenapa tidak dididik dengan pendidikan Nabi Muhammad? Betul? Betul. Banyak orang tua sekarang ini. Oh, mau kemana nak? Pengajian. Jangan pengajian. Mau kemana nak? Ada pengajian. Ada habaib kiai yang ngisi. Jangan nak, malam. Tapi kalau anaknya bilang, Bu, saya mau izin Bu, mau nonton dangdut, mau nonton konser, mau malam mingguan nak. Di mana nak? Tuh kuncinya di atas mobil, kuncinya di atas kulkas, di atas TV, di atas ini, di atas itu, ada nggak? Ada. Orang tua seperti itu ada nggak? Ada. Kalau mau pergi majelis anaknya tak dikasih, tapi kalau mau pergi maksiat anaknya didukung, betul? Betul. Ada nggak kayak gitu? Ada. Orang tua kayak gitu ada nggak? Ada nggak? Makanya jangan salahin sekarang Pak, jangan salahin. Kalau perempuan-perempuan sekarang ini banyak Pak perawan rasa janda, betul? Betul. Dan saya ingatkan sekali lagi, perempuan jangan mau di PHP-in, betul? Betul. Kalau di PHP-in sakit nggak? Sakit nggak? Dijanji-janjiin palsu sakit nggak? Di mana sakitnya? Korban PHP. Betul. Berarti korban PHP. Pengalaman
berarti, betul? Betul? Ibu yang di samping-samping juga, saya juga pernah dulu. Betul? Yang baik, perempuan yang baik hanya diberikan oleh Allah kepada laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik diberikan oleh Allah kepada wanita dan perempuan yang baik. Yang baik. Bukan anaknya. Nah, kalau malam minggu tak apa-apa lah keluar. Tapi jam 9 pulang. Ada yang lebih bejat, lebih bodoh. Orang tuanya bodoh. Datang laki-laki, bukan mahram, bukan suaminya. Datang, Bu, saya pinjam anaknya. Udah kayak barang. Betul? Mau dipinjam. Kira-kira perempuan sini mau dipinjam nggak? Ntar jam 9 dibalikin. Dapat 2 bulan hamil. Na'udzubillah min dah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira banyak nggak yang seperti itu? Banyak nggak seperti itu? Salahnya siapa? Kedua orang tua. Kenapa? Karena tidak dididik dengan pendidikan Nabi Muhammad. Coba jadi orang tua yang tegas. Mau kemana nak? Mau ke warung. Perempuan nggak boleh keluar, biar bapak yang belanja. Betul? Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang mengasingkan dirinya di dalam rumah sampai datang jodohnya yang halal, baru dia bisa keluar bersama suaminya. Itu baru perempuan yang baik. Betul? Ini ndak. Baru sekolah di Jakarta, sekolah di Pontianak, balik kampung langsung dandan, make up. Gitu yang 12.000 tak mau, 80.000. Bedak 3 on, ada yang 1 kilo. Jadi kalau keluar tidak berani. Kalau panas-panas tak mau keluar. Kenapa? Takut luntur bedaknya. Tidak usah, perempuan kalian cukup nunggu di rumah. Minta sama Allah, ya Allah, berikan kepada saya jodoh yang baik. Berikan kepada saya imam yang baik, ya Allah. Imam yang bisa membawa saya kepadamu, ya Allah. Mengenal agamamu, ya Allah. Begitu. Bukan cuma di PHP-in. Hati perempuan. Laki-laki ini bagaikan fata morgana. Tahu fata morgana? Fata morgana itu kalau dilihat dari jauh seakan mengesankan. Dilihat dari jauh seakan menjanjikan. Tetapi rata-rata laki-laki ini palsu. Penipu. Betul? Kadang-kadang nih banyak di majelis yang hadir nih laki-laki perempuannya. Kadang-kadang kalau cetak manggil Abi Umi. Betul? Manggil Abi. Kadang manggil apa? Ustaz, Ustazah. Ada enggak? Ada enggak? Kadang manggil apa? Ayang bebek. Ada enggak? Ada enggak? Kadang manggil apa? Kakanda. Adinda. Udah kayak raja-raja zaman dulu. Halo, pacaran. Gak boleh. Beb, kita kan cuma kenalan. Gak boleh. Pacaran gak boleh. Jalan orang berzina. Pintu orang berzina itu 3. Yang pertama awalnya kenalan. Kedua, chattingan. Ketiga, teleponan. Dan keempat, ketemuan. Baru terjadi perzinahan. Makanya saya ingatkan, Bu, saya nggak sama anak. Cinta nggak sama anak. Lu jangan pada ngomong lu tahu apa lu. Kawin aja belum. Lu belum tahu dunia lu. Betul nggak, Bu? Bu, kalau sudah malam Jumat tahan pulang walaupun hujan, betul? Karena ibu sudah tahu dunia. Ini bocah ini. Nggak tahu dunia ini. Kira-kira bapak saya nggak sama anaknya, Pak? Saya nggak. Kalau kira-kira anaknya hamil di luar nikah, kira-kira bapak orang tua sakit hati apa enggak? Ibu sakit hati apa enggak? Anaknya pulang, tiba-tiba anaknya hamil di luar nikah, naudzubillah. Kira-kira sakit hati enggak, Ibu? Begitu juga. Oleh karena itu, didik anakmu dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ajarkan ajarannya Nabi Muhammad. Yang perempuan pakai jilbab, betul? Tutup auratnya, betul? Jangan yang pakai seksi-seksi, betul? Mulai malam ini, kamu, saya tanya yang perempuan, cinta nggak sama Nabi? Cinta. Betul, sayang sama Nabi? Berkorban untuk Nabi, siap? Siap. Saya mau tanya, ada yang punya pacar nggak di sini? Ada nggak? Kalau bohong saya doain nggak laku-laku sampai mati. Ada nggak?
Yang ada pacar pada malam hari ini, putuskan demi Nabi Muhammad. Yang gak mau putuskan berarti cintanya sama Nabi, PHP. Yang laki-laki juga saya tanya, cinta gak sama Nabi? Sayang gak sama Nabi? Yang punya cewek, yang punya pacar belum halal, putusin. Untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak menghalalkan pacar. Jadilah laki-laki yang sejati, betul? Laki-laki yang gentleman, betul? Laki-laki yang kuat, yang gentleman, bukan yang angkat barbel, bukan. Laki-laki yang sejati, yang mana dia setelah mendengar pacaran haram, besok dia datangi kedua orang tua yang perempuan. Pak, Assalamualaikum, saya datang ke rumah bapak, bawa kedua orang tuanya. Untuk apa? Saya pengen meminang anak bapak. Itu baru laki-laki, betul? 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 Itu baru laki-laki. Dan perempuan bilang sama cowoknya, mulai malam ini, bilang sama dia, ini bang, ini sayang, ini Habib, ini kekasih, cetan kita terakhir, kita tidak akan bisa cetan lagi, haram hukumnya. Saya cuma mengingatkan, dua pilihan bagi anda. Kalau anda laki-laki yang sejati, dua pilihan. Apa pilihannya? Yang pertama, tinggalkan saya kalau anda pengen main-main. Yang kedua, kalau anda serius, halalkan saya secepatnya. Betul? Betul? Ya lu bocah, lu ketawa. Lu siap kawin apa enggak lu? Belum? Orang tua jangan takut nikahin anaknya, betul? Bu, besok-besok kalau ada laki-laki yang datang sama anaknya, lamar anaknya, kira-kira dikasih nggak? Dikasih nggak? Jangan takut bu, daripada anaknya nanti hamil dua nikah zina, bagus diakad dinikahin secara syariat, betul? Betul? Yang ngasih makan Allah, betul? Yang ngasih kita nafas siapa? Yang ngasih kita rezeki siapa? Nggak usah takut bu. Kalau anaknya sudah ingin dihalalin, jangan takut. Kita punya Allah. Oh nanti anak menantu saya kerja apa, Bib? Allah yang nentuin. Allah yang nyiptain manusia. Yang nyiptain makhluk siapa? Allah. Jangan takut, Miss. Kira-kira sampai sini jelas gak? Jelas gak? Penting gak mondokkan anaknya? Penting gak sekolahkan ke madrasah? Betul? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, sebelum saya tutup, Bu, dengar gak? Selanjutnya nih, yang di belakang lanjut gak? Lanjut gak? Lanjut gak? Semangat masih? Masih semangat? Masih semangat? Siap lanjut? Siap lanjut? Siap lanjut? Angkat tangannya, takbir! 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 Baru cakep. Betul? Orang Islam gak boleh lemah, betul? Orang Islam gak boleh letoy, betul? Orang Islam gak boleh sontoloyo, betul? Siap semangat? Masih lanjut? Takbir! Itu saudara yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sudah membahas tentang ilmu, tentang ulama, pentingnya generasi muda tentang ilmu. Maka saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan. Zaman sekarang ini saudara adalah zaman yang mana umat Islam di mana-mana dilecehkan. Umat Islam di mana-mana diinjak-injak. Oleh karena itu saudara, saya ingatkan semua kepada yang mendengarkan ceramah saya, selama Anda muslim, selama Anda bertuhan kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah dan agama kalian agama Islam, maka kalian wajib menjaga apa yang terus dijaga oleh orang-orang Islam, apa yang menjadi hak orang-orang Islam untuk menjaganya. Apa saja saudara? Yang pertama saudara, yang wajib kita jaga adalah syiar Islam. Apa yang kita jaga? Apa yang kita jaga? Apa syiar Islam? Di antaranya pondok pesantren. Apa syiar Islam?
Kajian. Apa syiar Islam, Beb? Masjid. Apa syiar Islam, Beb? Azan. Apa syiar Islam, Beb? Kegiatan-kegiatan agama lainnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, zaman sekarang ini umat Islam di Indonesia mayoritas memang benar, tetapi mayoritasnya umat Islam di Indonesia ini lemah. Betul? Betul. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang bilang seperti ini, Habib, kita ini, Beb, untuk apa mondokkan anak, Beb? Karena mondok itu tidak ada gunanya, Beb. Ada sebagian orang ngomong seperti itu. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, saudara, bahwasanya Indonesia tidak akan berdiri, Indonesia tidak akan merdeka, Indonesia tidak akan bebas dari penjajah. Siapa yang membebaskan Indonesia? Siapa yang merebut kedaulatan rakyat? Siapa yang merebut juang mati, yang merelakan jiwa, raga, harta, nyawa untuk merebut kedaulatan Islam, kedaulatan rakyat, merebut merah putih, merebut kebangsaan, merebut kemerdekaan? Tidak ada lain kecuali para ulama dan santri. Betul? Tidak ada. Zaman dulu belum ada polisi. Betul? Zaman dulu belum ada tentara. Betul? Siapa yang ikut memperjuangkan Indonesia sampai sekarang merah putih berdiri tegak di bawah langit Indonesia? Siapa yang berjuang? Tidak ada lain, adalah para ulama dan santri. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada hari ini, pada zaman sekarang ini, ada satu orang tua namanya Megawati, saudara, mak lampir. Megawati pernah bilang apa? Saya akan menutup pelajaran-pelajaran agama dan pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena itu saya sampaikan, hei Megawati, jaga kau punya mulut. Hei Megawati, jaga kau punya mulut, jaga kau punya congol. Hei Megawati, siapa yang merebut kemerdekaan Indonesia? Siapa yang menumpahkan darah? Malam mereka memegang pena, malam mereka bermunajat kepada Allah. Siang bukan pena yang mereka pegang, mereka tidak memegang pena, mereka tidak memegang pulpen. Yang mereka pegang adalah pedang, yang mereka pedang adalah bambu runcing. Siapa mereka? Mereka adalah pejuang Islam, mereka adalah para ulama dan santri, saudara-saudara. Bukan polisi. Betul? Kok pondok pesantren mau dibubar-bubarin? Jaga Megawati, hati-hati. Pondok pesantren mau dibubarin, kira-kira orang sini sakit hati apa enggak? Sakit. Kalau pondok pesantren pengen dibubarin, pengen ditutup, orang sini marah apa tidak? Marah apa tidak? Kalau pondok pesantren atau madrasah pengen digusur, marah apa tidak? Marah apa tidak? Siap lawan mereka, siap hancur mereka, siap habis mereka. Takbir. Kira-kira orang sini maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Islam memang paling banyak di Indonesia, tetapi Islam sekarang dianiaya, Islam diinjak-injak, Islam tidak dihargai. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu, azan panggilan untuk menuju Allah, azan panggilan untuk sholat dilarang oleh pemerintah, saudara. Dibilang apa? Takut ada yang tersinggung dan terganggu. Saya mau tanya, azan itu mengganggu apa tidak? Tidak. Mengganggu apa tidak? Tidak. Azan itu panggilan sholat apa tidak? Panggilan Allah apa bukan? Tidak. Kalau orang berani kurang ajar sama Allah, itu orang adalah orang kafir. Betul? Betul. Dan bahkan saudara, zaman sekarang ini, kalau ada orang azan kemudian dilaporkan ada orang yang terganggu, maka yang azan ditangkap sama polisi, saudara. Ini zaman sudah kurang ajar, ini zaman sudah becak, ini zaman sudah biadab. Saya mau tanya, orang Islam kalau lagi azan kemudian dibilang kecilkan azannya, orang Islam terima apa tidak? Tidak.
Terima apa tidak? Kalau masjid adanya suruh kecilin, terima apa tidak? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, gak sampai di situ. Azan mereka larang, pondok pesantren pengen mereka bubarkan, pengen mereka hancurkan supaya generasi Islam ini makin bodoh, saudara. Tidak sampai situ. Masjid, kamu tahu masjid? Tahu masjid? Yang di belakang tahu masjid apa tidak? Tahu masjid apa tidak? Saudara, masjid itu untuk sholat apa tidak? Untuk menghadap Allah apa bukan? Menghadap kepada siapa kita? Masjid itu rumah siapa? Tempat ibadah untuk menyembah siapa? Harus dijaga oleh umat Islam apa jangan? Dijaga apa jangan? Dilindungi apa jangan? Saudara, kemarin di daerah Jawa ada satu masjid di daerah Sentul, saudara. Ada orang kafir bawa anjing masuk ke dalam masjid. Orang kafir, perempuan bawa anjing dalam masjid. Saya mau tanya, ini pelecehan kepada masjid apa bukan ini? Pelecehan sama masjid apa bukan ini? Pelecehan sama Islam apa bukan ini? Saya mau tanya, orang sini pernah masuk gereja bawa anjing apa tidak? Tidak pernah, betul? 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 Saya mau tanya, kalau ada orang kafir masuk masjid bawa anjing itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Tidak adab atau tidak? Kurang ajar apa tidak? Bajingan apa tidak? Bajingan, saudara. Ini rumah Allah, betul? Untuk kita sholat, betul? Untuk kita mengadu, memohon kepada Allah, betul? Seenaknya dia orang kafir, saudara, bawa masuk anjing pakai sendal ke dalam masjid, saudara. Kurang ajar. Orang kafir. Kami orang Islam mayoritas Kalimantan Barat, khususnya umumnya seluruh Indonesia, kami mayoritas, tapi kami tidak pernah mengganggu agama kalian, betul? Kami tidak pernah mengganggu tempat ibadah kalian, betul? Kami cinta damai, betul? Kami tidak pernah cari musuh, betul? Umat Islam cinta damai, betul? Tapi ingat orang kafir, orang kafir, orang munafik, ingat, jangan coba-coba Anda menghina agama kami, betul? Anda mencaci maki masjid-masjid kami, betul? Anda mencaci maki guru-guru kami, betul? Demi Allah, saudara-saudara, kalau orang kafir masih mencaci maki, kalau orang kafir masih kurang ajar sama masjid, kurang ajar sama ulama, demi Allah, kami Islam Kalimantan Barat dan seluruh Islam yang ada di Indonesia siap berperang, siap mati untuk agama Islam, saudara-saudara. Allahu Akbar. Semoga saya siap berjuang, siap lawan kezaliman, siap lawan orang-orang kafir, siap lawan orang-orang kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, ingatkan saudara, Islam tidak boleh cari musuh, betul? Islam tidak boleh cari perkelahian, betul? Islam tidak dianjurkan mencari lawan, betul? Islam tidak dianjurkan untuk mencari musuh, betul? Tapi ingat, kalau musuh sudah datang, musuh sudah menghadang, musuh sudah akan pedang, kita umat Islam harus angkat pedang, turun ke jalan, mati untuk membela agama Islam. Setuju? Siap mati untuk Islam? Siap berjuang untuk Islam? Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya nih, orang sini siap berjuang, betul? Siap ikut berjuang? Siap lindungi ulama? Siap jaga pondok-pondok pesantren? Siap jaga masjid-masjid? Kalau ada nanti yang kurang ajar, kira-kira lawan atau jangan? Kalau ada nanti di masjid sini ada yang bawa anjing, kira-kira diapain? Lawan atau jangan? Bunuh atau jangan? Bunuh atau jangan? Bunuh atau jangan? Kalau ada nanti pemerintah, siapapun, pemerintah siapapun, mau polisi ke, mau aparat ke, mau menghentikan azan, mengecilkan suara azan, kira-kira orang kampung sini siap lawan mereka, saudara? Siap habisi mereka, saudara? Siap hancurkan mereka, saudara? Saya mau tanya, kalau polisinya pakai pistol, lawan apa jangan? Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Polisinya pakai granat, lawan atau jangan? Lawan atau jangan?
Polisinya pakai tank. Lawan. Lawan. Polisinya pakai gas air mata. Lawan. Pakai peluru tajam. Lawan. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Siap mati. Siap bela agama Allah. Siap bela azan. Siap bela masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Islam. Hidup Islam. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu saudara, tinggal tunggu tanggal mainnya saudara. Betul? Saya bukan nakut-nakuti, Pak, Bu. Sekarang ini orang-orang kafir mulai kurang ajar sama orang Islam, Bu. Oh, kalau ada orang Islam bilang, udahlah, jangan ikut-ikut lah, Beb. Kita ini cinta damai. Besok kamu punya istri, punya anak disembelih sama orang kafir, saudara. Mereka sudah kurang ajar sama kita, saudara. Kita tidak pernah mengusir, tidak pernah mencaci maki mereka, betul? Islam cinta damai, betul? Tapi jangan coba-coba main api sama orang Islam, betul? Jangan main api dengan orang Islam, betul? Nabi Muhammad, beliau pernah bersabda, Mathalul mu'min, matalus sabilatid dahab. Perhatikan baik-baik. Perumpamaan orang Islam itu bagaikan emas. Kamu tahu emas? Emas itu lembut, emas itu menawan, emas itu elok, emas itu adem kalau dilihat. Tapi jangan coba-coba kamu tiupkan api kepada itu emas. Kalau kau tiupkan api kepada itu emas, emas itu akan memerah. Begitu juga kita umat Islam. Kita lembut, kita damai, kita cinta Bhinneka Tunggal Ika, kita cinta NKRI, kita cinta semua suku, kita cinta semua agama. Tapi jangan coba-coba mereka menghina agama kita. Mereka coba-coba menghina Islam, mereka coba-coba menghina ulama. Demi Allah, kalau mereka sudah menghina Islam, menghina ulama, demi Allah, kita akan mereka sampai tetes darah penghabisan saudara-saudara. Takbir. Siap berjuang bersama. Siap berjuang bersama. Kalau nanti di Pontianak ada perang antara Islam dan kafir, orang sini siap turun ke Pontianak, saudara. Siap angkat celurit ke Pontianak, saudara. Siap mati bersama ulama, saudara. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Islam tidak boleh lemah, betul? Islam tidak boleh loyo, betul? Islam harus kuat, betul? Islam harus bersatu, betul? Islam harus bersatu, betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu saja. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Hikmah atau inti dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama, mondokkan anak-anak antum, anak-anak anda sekalian ke madrasah, ke pondok pesantren, supaya mereka mengenal Allah, mengenal ajaran Allah, dan mengenal ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, inti dari apa yang saya sampaikan, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, persatuan umat Islam jangan sampai rapuh, betul? Apapun jenis kulitnya, apapun sukunya, apapun desanya, selama syahadatnya sama, kita semua adalah saudara, betul? 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 Siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir! Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Dan seluruh anak didik daripada Hidayatul Aulad menjadi anak didik yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup, saya pengen ngomong, pengen bicara sama yang hadir. Saya buka majelis 1 tahun yang lalu, nama majelisnya Jalsatul Ahbab. Saya bilang kepada saya punya istri, kepada anggota majelis saya, bahwasannya haram menerima bantuan atau uang dari pemerintah, apapun bentuknya.
saya tidak menerima bantuan dari pemerintah. Jadi saya ini bukan orang kaya, saya minta bantuannya, minta infak dan sedekahnya untuk majelis saya. Saya berikan peralatan-peralatan yang insya Allah bermanfaat selama majelis saya masih ada dan peralatan itu masih dipakai, maka kalian semua, antum semua, anda semua mendapatkan daripada pahala jariah daripada sumbangan yang anda sumbangkan. Tidak ada rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan pernah sampai ke derajat orang yang baik yang mendapatkan anugerah dari Allah sebelum engkau menginfakkan harta benda yang engkau cintai. Bu, Pak, ingat, apa yang engkau keluarkan tidak akan sia-sia, pasti diganti dengan Allah. Walaupun tidak berupa uang, Allah ganti dengan berupa sehat jasmani ataupun rohani. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta bantuan kepada Laskar dan seluruh panitia seikhlasnya. Jadi saya enggak maksa harus 100.000, enggak. Seikhlasnya, mau 2.000, mau 5.000, 100.000, terserah. Lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Bukan saya ini gila harta, tidak. Saya sumbangkan untuk majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu sambil kita sholawatan, tolong nanti ada yang minta sujud, sholli ala Nabi Muhammad. Hadrah mana hadrah?